nilai. Oleh karena itu kata Al-Ghazali, kenapa manusia harus percaya pada kebenaran? Jadi itu Jatmoko, mantan rektor PBB, ketidakmampuan manusia menikah ilmu dan teknologi. Jadi manusia akhirnya tidak mampu mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Herman Suwardi, guru besar Unpad, ilmu barat, mengandung paradigma sains yang renggut, resah, rusak. Nah, Capra ini yang baru saya sampaikan, menulis buku The Tao of Physics, filsafat fisika, memperlihatkan hubungan antara spiritual dengan fisika. The Turning Fine Science Society and the Rising Culture. Balik peradaban. Ini buku-buku yang ditulis oleh Capra terakhir yang mengkritisi terhadap ilmu barat sekuler. Akibat dari dampak ilmu barat sekuler yang dikembangkan yang menurut para ahli itu, kalau terus jangkar ilmu barat sekuler ini dipertahankan, yang sudah sekian 5 abad lebih, bahwa itu tinggal tunggu aja kehancuran dunia ini. Bahwa manusia akhirnya dia dengan ilmu tujuannya untuk mencari kemudahan, kenikmatan, tapi justru sebaliknya. Mengapa? Karena ilmu yang dikembangkan adalah ilmu yang hanya mengandalkan kepada rasio dan empirik dalam pembuktian kebenarannya. Akibat dampak negatif dari ilmu barat sekuler itu menimbulkan krisis global yang segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, mata pencaharian, kualitas lingkungan hidup. Kita lihat sekarang sudah ada yang disebut pemanasan global sekarang kan, pemanasan global. Ya, sekarang di mana-mana kalau kita keluar ini sudah panas. Mengapa? Karena ada yang rusak di atasnya. Lapisan ozonnya rusak. Mengapa rusak? Karena ulah manusia. Bahwa manusia tidak sesuai dengan ayat Quran tadi. Darpatat bilbari bima kasabat aina. Serakah di luar batas. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya rusak dan mengakibatkan kepada kehidupan manusia akhirnya rusak. Ya. Kualitas lingkungan hidup, hubungan sosial, ekonomi dan sosial. Krisis dimensi intelektual, moral, krisis yang belum terjadi dalam sejarah umat manusia. Ancaman kepunahan ras manusia menimbun puluhan ribu senjata nuklir yang cukup untuk menghancurkan manusia beberapa kali. Berapa itu biaya nuklir dihabiskan? Tahun 78 saja itu lebih-lebih kalau sekarang. 420 miliar dolar Amerika untuk membangun sejarah nuklir. Satu hari 1 miliar dolar. Coba bisa bayangkan dihitung berapa triliun. Dan itu diambil dari negara-negara berkembang sebenarnya. Uangnya itu diperas dan diintimidasi. Sehingga kalau tidak maka nuklir akan ditembakkan kepada negara-negara miskin. Akhirnya dia mau membeli senjata. Dananya dari mana? Diambil dari APBN. Mengapa? Itu karena keserakahan umat manusia yang dikembangkan dari ilmu yang tidak hanya rasio dan empirik sebagai sumber kebenaran yang akhirnya dia mempertuhankan ilmu. Pencemaran lingkungan, kota-kota besar terlalu diberi aspal tebal berwarna kuning-kuningan. Rusaknya lapisan ozon. Perubahan iklim global yang dahsyat, yang sekarang ini sudah sangat bukan terasa lagi. Kalau kita pergi jam 10-an, jam 11 di jalan, wah sudah pulang itu ke rumah, sekarang ini sakit kepala. Dan itu baru sedikit saja. Ini masih belum keluar yang sebenarnya belum begitu banyak. Kalau sudah banyak, waduh, Masya Allah, kita tidak tahu apa yang terjadi dan menimbulkan penyakit bagi umat manusia. Karena itu tadi, lapisan ozon rusak. Penyakit semakin merajalela. Tidak ada obatnya. Depresi, sakit jiwa, habis energi. Sekarang ini adalah manusia, banyak orang yang sakit jiwa.
sakit tidak ada obatnya. Para dokter makin banyak, ahli-ahli. Tapi tidak ada obatnya. Serba salah, ini salah, ini salah. Termasuk banyak orang yang sakit jiwa bukan karena kekurangan uang, bukan karena kekurangan ilmu pengetahuan yang pada dirinya, bukan karena kekurangan jabatan yang disandangnya, tapi tidak jelas apa yang maunya manusia ini untuk apa dan mau kemana. Hanya bingung dan akhirnya sakit jiwa. Jadi ilmu yang dikembangkan Barat tidak mengarahkan makna hidup bagi manusia. Oleh karena itu manusia ditimpa oleh baik gejala fisik maupun gejala mental yang akhirnya menghancurkan tentang peradaban umat manusia termasuk jiwa manusia. Sumitro Jari Kumusyo mengatakan yang menimbul ya di sini banyak menimbulkan kontradiksi, kekacauan, kehancuran kebudayaan. Sumitro Jari Kusumo, 2/3 manusia di dunia memakan atau menggunakan sepertiga potensi sumber daya alam. Dan sepertiga manusia di dunia memakan dan menggunakan 2/3 sumber alam. Jadi terbalik. 2/3 memakan sepertiga penduduk dunia memakan sumber daya alam yang ada 2/3. Dan 2/3 umat manusia hanya sepertiga. Mengapa? Karena ilmu yang dikembangkan menimbulkan ketidakadilan. Karena dia tidak dibimbing oleh wahyu. Karena wahyu tidak jadikan sumber kebenaran. Yang sumber kebenaran hanya akal dan empiri. Mengapa terjadi ilmu barat sekuler itu? Ilmu yang saat ini yang sedang kita kembangkan. Mengapa mengarah kepada kehancuran? Kata para ahli tadi. Thanos, Capra, dan lain sebagainya. Ya, najis. Mengapa? Karena mendewakan rasio yang berlebihan. Yang mengakibatkan manusia itu menganggap bahwa di luar rasio tidak ada kebenaran. Jadi tidak percaya adanya wahyu, tidak percaya adanya Tuhan, hidup ini cukup dengan rasio. Oleh karena itu rasio dikembangkan. Meminggirkan nilai dan norma berdasarkan agama. Jadi nilai-nilai norma agama dipinggirkan. Tidak perlu lagi, cukup rasio. Cukup manusia bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Dan memang negeri Cina dengan congkaknya sekarang bahwa kemajuan ekonomi cukup tinggi di dunia dan fantastis. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak perlu agama, cukup dengan rasio dan akhirnya makmur dan akhirnya ekonomi dunia sekarang antara Amerika dan Rusia, Amerika dan Cina menguasai peradaban dunia. Termasuk Cina, Amerika sendiri dengan congkaknya bahwa rasio bisa menyelesaikan manusia, bisa menjawab terhadap kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Tidak perlu agama. Warisan sikap positifistik menolak keterkaitan subjek jasmani dan rohani dan menolak adanya hari akhirat. Masa terangsing tanpa batas, kehilangan orientasi, trauma kejiwaan dan ketidakstabilan. Jadi tidak ada itu alam akhirat. Yang penting di dunia ini aja. Oleh karena itu kebenaran itu adalah kebenaran yang bisa dibuktikan secara rasional dan bisa dibuktikan secara empirik. Di luar itu tidak ada. Manusia dipacu oleh situasi mekanistik yang diciptakan sendiri, tidak tahu apa tujuan hidup sebenarnya, kegawatan dan kebudayaan. Jadi manusia resah, gelisah, dan dia hanya setiap harinya bagaimana perutnya supaya kenyang, rasionya supaya puas, dan itulah tujuan hidup yang dikembangkan oleh ilmu. Kalau ini kita terus pertahankan, maka peradaban dunia, kata para ahli, mengarah kepada kehancuran. Inilah menurut Capra. Mengapa peradaban Barat satu rasionalisme itu ya ukurannya. Dan akhirnya di sini ada yang disebut logika sebab akibat. Christian dan Newton. Paradigma sains yang tunggal bahwa
segala-galanya bisa diselesaikan dengan sajen. Tidak ada yang bisa menyelesaikan hanya sajen. Dan itu disebut budaya barat. Dan ini kehancuran, kekacauan yang penuh kontradiksi. Nah, jadi memang ada manfaatnya, tapi negatifnya cukup banyak. Dan tentunya kita mahasiswa S3 memikirkan bagaimana perubahan budaya umat manusia ini agar tidak mengarah kepada kehancuran. Dan di situ nanti kita akan mendiskusikan tadi pada kuliah yang akan datang, yaitu tentang integrasi ilmu dan agama atau wahyu umat ini. Ya. Papra mengusulkan harus ada paradigma tunggal yang mampu melihat alam secara utuh. Mendesain kembali budaya dunia. Alternatifnya katanya bisa aja filsafat Cina Alcing mampu melihat dunia sebagai suatu sistem. Alternatif lain, 3 paradigma masing-masing, budaya seni, etika diturunkan dari Islam, bukan dari Alcing. Karena filsafat Alcing belum dibuktikan dalam satu kenyataan dalam membangun masyarakat. Islam, ajarannya melihat alam semesta secara keseluruhan. Ada bukti keberhasilannya negara Madinah pada zaman Muhammad SAW. Memang ada yang mengatakan bahwa salah satu alternatifnya budaya Cina. Tapi Cina belum bisa dibuktikan secara kenyataan dalam bentuk suatu peradaban umat manusia yang panjang. Beda dengan Islam, sudah dibuktikan pada masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab dan Cordoba dan di Baghdad. Jadi melihat segala sesuatu secara holistik, tidak tunggal. Jadi tidak bisa dengan rasio aja melihat sesuatu itu. Tapi harus secara holistik. Dan itu Islam bisa memberikan itu. Nah, nanti baru kita membahas mengapa harus wahyu membangun ilmu atau integrasi ilmu dan agama dalam menyempurnakan dari peradaban barat yang dikembangkan yang minus agama atau minus wahyu. Mainstream ilmu barat atau sains barat adalah bebas nilai, value free. Jadi ilmu barat itu dikembangkan bebas nilai. Karena bebas nilai, maka mengakibatkan akhirnya ilmu itu tidak terarah. Seperti kuda keluar dari gedogannya, dari kandangnya, tanpa arah. Akhirnya apa? Akhirnya hidup yang penuh resah, rusak, dan gelisah. Kenapa? Karena sains dikembangkan bebas nilai. Ilmu Islam tidak bebas nilai. Yang kedua, metode pengamatan indrawi menjadi metode utama sains. Nah, sinilah persoalan pokok. Jadi benar itu kalau bisa diamati, dibuktikan secara empirik dengan panca indera. Padahal panca indera itu adalah tadi sudah dibuktikan bahwa banyak kelemahan-kelemahannya dan menipu terhadap umat manusia di dalam pembuktian kebenaran. Walaupun sampai hari ini kita masih tetap menggunakan itu. Karena masih belum ada alternatif yang bisa disepakati bersama dalam pembuktian keilmuan. Walaupun Al-Ghazali kan waktu itu mulai mencari kebenaran hakiki itu gimana. Sampai dia pergi naik berhalawat di lote di penjak di menara, dan akhirnya dia setelah lama menyendiri menemukan kebenaran-kebenaran dan muncullah beberapa tulisan-tulisan tentang berbagai pandangan. Nah, saya kembali ke ini dulu. Paling tidak
Kata tanas ini silakan didiskusikan. Ini ada 6 kesalahan ilmu barat itu. Postulat dasar ilmu barat ialah speech, matter, dan causality dan observation. Ternyata semuanya dinyatakan tidak benar kata tanas. Yang kedua, dianjurkan pendapat kan bahwa yang orang katakan jagat raya bukan jagat raya yang sebenarnya, tetapi jagat raya sebagaimana dicapkan pikiran manusia. Kita melihat bahwa di sini ada alam semesta, dilihat oleh panca indera kita bahwa alam semesta itu ini mengatakan panca indera. Kata tanas itu baru kebenaran yang disebut alam semesta menurut panca indera. Tapi hakikat yang disebut alam raya itu atau jagat raya itu bukan itu. Atau dengan bahasa Immanuel Kant, fenomena dan nomena. Fenomena itu pengamatan terhadap gejala-gejala alam. Kalau nomena adalah hakikat yang sebenarnya dari gejala-gejala. Nah, hakikat yang sebenarnya ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh ilmu barat sekuler itu tadi. Mengapa? Karena hanya mengandalkan panca indera. Jadi dia hanya bisa pembuktian fenomena, gejala-gejala alam. Tapi hakikat yang sebenarnya di alam tidak bisa dibuktikan. Mengapa? Karena mengandalkan rasio dan empirik. Kalau begitu, harus ada paradigma lain yang bisa membantu untuk membuktikan fenomena itu. Iya, inilah bahan diskusi kita ke depan. Apa itu? Nah, itulah sumber wahyu sebagai sumber kebenaran. Di samping tadi rasio dan empirik. Yang utama adalah wahyu. Baru bisa menemukan apa yang disebut nomena, kebenaran yang hakikat. Yang ketiga yang ketiga determinasi Newton kehilangan dasar, maka orang mulai dengan stochastik, artinya sesuatu yang mungkin, yang relatif. Partikel-partikel subotomatik terbuka untuk interpretasi spiritual. Jadi sekarang ini sudah berkembang pemahaman atau pengamatan yang bersifat spiritual terhadap fenomena-fenomena yang berada di alam semesta, yang tidak bisa lagi menggunakan rasio atau empirik. Prinsip uncertainty sebagaimana ditemukan Heisenberg. Yang keenam, kerusakan ekologi dan atmosfer yang menyeluruh yang disebut planetary ecology crisis. Jadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh dampak dari ilmu barat sekuler. Ini bahan diskusi aja ya, nanti lihat aja. Nah, saya ke belakang begini aja, coba lihat. Filsafat Yunani kuno. Yang dominan di situ akal terhadap hati. Akal terhadap hati. Sehingga kelompok Socrates menantang terhadap dominannya akal itu tadi. Tapi kan dia akhirnya harus diracun mati. Kan? Akibat apa? Akibat pandangan dia berbeda dengan kepentingan kekuasaan pada saat itu, bahwa mengatakan bahwa tidak ada kebenaran kecuali akal. Kata Socrates, tidak ada kebenaran yang bisa melebihi akal. Pandangan umum tidak mengakui dan para penguasa tidak menerima pandangan itu. Akhirnya para hakim perbandingan antara setuju tidak setuju terhadap pandangan Socrates, lebih banyak yang tidak setuju, akhirnya dia dihukum mati. Yang kedua, pada abad pertengahan ini sudah mulai, ini salah, maaf saya. Yang maksud saya ini ya, maksud saya ini. Nah ini nih. Ah ini.
Kalau tadi filsafat timur ya, filsafat timur ini filsafat barat. Yunani kemudian akal terhadap ya, Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates dilanjutkan Plato, Aristoteles. Abad pertengahan 2 Masehi sampai 11 Masehi yang disebut abad ke-8. Yang dominan apa? Hati terhadap akal. Jadi sini agama yang dominan, yaitu kelompok gereja. Segala sesuatu kebenaran ditentukan oleh gereja. Sehingga Galilea sebagai korbannya kan. Kenapa? Karena bertentangan pandangan Galilea dengan pandangan gereja. Akhirnya dia meninggal dunia. Akhirnya. Nah, kemudian pada abad 16, 17, 18 ini yang dominan akal, kembali ke seperti abad zaman Socrates. Ya, bahwa yang dominan adalah akal. Ini juga sama. Inilah zaman Renaissance sebagai protes kritik terhadap abad pertengahan. Yang dominan adalah hati, agama. Dan dia ingin memisahkan antara ilmu dan agama. Maka di sini muncul gerakan Renaissance. Jadi akal. Dan ini disebut zaman modern. Maka lahirlah di situ Aufklärung. Nah, di sini muncul pemikir-pemikir yang sama sekali yang itu tadi mengagungkan akal, Maka itulah yang dikritik oleh Capra, Thanas dan lain sebagainya terhadap pikiran bahwa akal dominan terhadap hati. Yang ujungnya ini kan abad 16, 17 dan 18. Baru ini abad postmodern. Postmodern itu mengkritik terhadap zaman modern, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan akal, bahwa ilmu itu tidak segala-galanya, akal itu tidak segala-galanya. Maka disinilah muncul kritik baik oleh pemikir-pemikir barat sendiri maupun pemikir-pemikir muslim, Nietzsche, Capra, Thanas, bahwa ilmu barat sekuler kalau terus dipertahankan maka akan mengakibatkan jurang kehancuran dari peradaban umat manusia. Mengapa? Karena manusia mempertuhankan akal. Oleh karena itu bahwa ini harus diperbaiki. Dan sekarang trennya adalah pertarungan antara penyisian antara akal dan hati. Maka muncullah di sini apa yang disebut gerakan wahyu madu ilmu atau integrasi ilmu dalam agama dalam menjawab persoalan-persoalan tentang hubungan antara hati dan akal dalam proses kehidupan manusia, atau agama dan akal dalam kehidupan manusia. Nah, ini kita ke depan bagaimana solusinya dalam melihat tren ke depan ini. Sekarang sikap ulama muslim terhadap ilmu barat sekuler itu ada yang menerima tanpa reserve. Pokoknya ilmu barat segala-galanya benar. Ada yang menolak sama sekali bahwa apapun yang datang dari barat semuanya tidak benar. Kelompok ketiga, cendekiawan yang menganggap bahwa perlu penyaringan. Ilmu barat itu tidak semuanya salah, perlu disaring. Mungkin ada yang benarnya. Dan ada kelompok yang sekarang bikin paradigma baru, yaitu integrasi ilmu dan agama atau wahyu umat ilmu. Bahwa paradigma yang harus dikembangkan ke depan adalah paradigma ilmu tauhid, yaitu bahwa Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan oleh para ilmuwan muslim dalam
menduduk perkarakan ilmu dalam kehidupan umat manusia sesuai dengan ajaran Islam. Wah, ini sudah mulai ini ya, error ya. Ya, itu sebagai pengantar diskusi kita malam ini, kita diskusi. Mana sih diskusinya? Mana ada HP-nya? HP saya. HP yang mana tadi? Ini. Oh, ini bisa. Baik, Prof, maaf ya, saya mau ada keperluan dilanjutkan sama Pak Rizky untuk memimpin diskusinya. Boleh, siap. Insyaallah. Mohon maaf ya, silakan Pak Rizky, dan mohon izin keluar, Prof, nanti dilanjutkan. Silakan Pak Rizky. Itu buku ketilang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya. Jalan itu. Boleh pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain Pak Rizky ya. Siap. Silakan. Dan nanti ditutup aja, dan nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mendapatkan lagi materi tentang wahyu memandu ilmu ya di minggu depan dengan waktu yang sama ya. Pak Roman selesai aja. Silakan Pak Rizky. Siap. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nanad Fatah Nasir yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua yang begitu mendalam ya, tentang kritik terhadap filsafat barat atau sains barat. Untuk selanjutnya dipersilahkan falyatafadhal, barangkali ada pertanyaan yang mau diajukan kepada Prof. Nanad terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Dipersilahkan, kita buka sesi diskusi ya. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan terkait pembahasan yang tadi disampaikan. Ada? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan. Silakan. Iya, izin bertanya. Amin. Saya Sugi, Prof, dari Subang aslinya. Tinggal di Cirebon sekarang. Ada hal yang mau ditanyakan, Prof, terkait tadi ilmu yang telah Prof sampaikan sangat luar biasa. Pada beberapa pekan yang lalu, kita telah membahas terkait ilmu ya, Prof. Nah, kemudian substansi yang namanya ilmu itu kan memberikan kemaslahatan, memberikan kenyamanan bagi siapa saja. Nah, tadi disampaikan khususnya ilmu yang berasal dari filsafat barat itu ya, yang sekuler, itu kenapa nilai-nilainya kok membuat misalkan pemanasan global, kerusakan alam, ketidaknyamanan manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira yang bermasalah itu apakah di ilmunya atau di orang yang mengembangkan ilmu itu. Nah, kemudian yang kedua, Prof, apakah ini juga produk dari filsafat barat yang terkait tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Prof juga, ada kerusakan alam, kemudian ada penyakit semakin banyak gitu ya. Padahal dokter itu banyak juga. Nah, sedangkan dalam beberapa keterangan dalam Islam itu likulidain katanya dawaun. Sisi lain tadi kan terkait kerusakan dari filsafat barat itu
banyak penyakit tapi nggak ada obatnya. Nah, sedangkan dalam redaksi hadis itu kalau tidak salah ya, likulidain dawaun. Nah, ini apakah produk dari barat juga tuh? Setiap penyakit ada beberapa penyakit katanya tidak ada obatnya. Terima kasih itu dulu. Ya, Terima ya. yang lain lagi supaya gabung aja. Tafadhol Yang Al-Akhwat, lain? silakan yang lain. Ya, yang lain. Mungkin dari saya dulu, Prof. Mohon izin untuk bertanya. Terima kasih Ya, atas pemaparan yang mencerahkan bagi kami. rezeki ya. Pertanyaan yang ya Prof. Pertanyaannya yang pertama, Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kecacatan, kekeliruan ilmuwan barat itu adalah mengabaikan nilai-nilai wahyu, ya. Mengabaikan nilai-nilai agama. Begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap mereka terhadap nilai-nilai Quran dan hadis? Apakah mereka itu menerima atau memang sama sekali mengabaikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai Muslim ya, agar tidak terjebak dengan produk keilmuan Barat itu. Nah, yang terakhir, mungkin yang sedikit yang saya pahami di antara produk ilmu Barat itu adalah tentang metode penelitian ya. Jadi kita belajar metode penelitian yang kemudian di sana ada teori-teori tentang penelitian. Apakah secara mentah kita terima atau kita tolak metode penelitian itu untuk mencari sebuah kebenaran, karena harus ada metodenya. Barangkali itu dulu Prof yang bisa ditanyakan. Terima kasih. ya, Silakan kasih ya. barangkali yang lain masih ada. Izin bertanya, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Prof dari mulai awal sampai akhir terkait dengan filsafat ilmu dan mungkin bisa kita tangkap dari sekian filsafat, terkhususnya perkembangan filsafat timur ini dari mulai filsafat Yunani kuno sampai postmodern. Mungkin yang Prof sampaikan itu kebanyakan dari tokoh-tokohnya mungkin ya, tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh barat mungkin ya. Kiranya ya, yang ditanyakan, ada nggak Prof tokoh-tokoh yang berasal dari umat Islam mungkin, yang mungkin kita belum tahu, yang kita tahu mungkin Al-Ghazali gitu ya. Mungkin seperti itu Prof. Syukron. ya. Lagi? Udah? Ya, Sementara bagus 3 pertanyaannya ya. dulu. Ya, jadi kalau bicara filsafat ilmu itu ada 3 paling tidak. Ya, saudara kan sudah mempelajari ya. Epistemologi, metodologi, dan aksiologi kegunaan. Nah, persoalan ilmu barat, ya, persoalan ilmu barat itu, kritik daripada ilmuwan muslim itu ada di dalam hal ontologi, hakikat daripada ilmu, ya, ada di dalam epistemologi, metodologi. Contoh kecil saja,
epistemologi. Kan ada tajribi, burhani, irfani, bayani. Itu metodologi yang digunakan oleh ilmuwan muslim dulu. Kalau barat kan hanya eksperimen dan rasio atau empirik dan rasio. Kalau metode epistemologi Islam, tajribi, burhani, irfani, bayani. Jadi di situ kritik terhadap metodologi Barat itu sebagai metodologi pencari kebenaran tidak menempatkan wahyu dalam proses pencari kebenaran, sumber kebenaran, sumber pengetahuan. Dia masih hanya rasio dan ya tentunya kesimpulannya kan berbeda. Nah, jadi tidak ada verifikasi dari wahyu, ya. Jadi pure aja rasio dan empirik. Akhirnya ilmu itu salah kaprah. Gitu ya. Nah, aksiologi, ya tentunya aksiologi menyangkut masalah nilai. Sedangkan di Barat adalah bebas nilai. Sedangkan kita Islam tidak bebas nilai. Mengapa? Karena ada itu tadi, bahwa semuanya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau bikin senjata untuk merusak orang, menghancurkan orang, itu kan tidak sesuai dengan tujuan untuk kemaslahatan kan. Justru yang ada adalah menghancurkan umat manusia. Jadi kenapa Barat mengembangkan itu? Karena dia tidak bebas nilai. Yang penting pokoknya aku berkuasa, orang lain hancur, biar penting keinginanku tadi rakus, serakah, resah, bukan itu. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak bebas nilai dan dilandasi yang akhirnya mengakibatkan renggut, rakus, dan resah, maka apapun dilabrak, termasuk merusak lingkungan.